Saya pengurus PCNU Kabupaten Tangerang periode. Dengan Gus Dur dicaci maki kayak kita orang NU. Jangan sampai ketika dicaci maki oleh orang lain kita diam saja. Ini ngomong apa sih? Banyaknya kiai-kiai pribumi, kiai-kiai Nusantara yang tersadarkan dengan adanya polemik nasab ini, saudara-saudaraku. Kita semua sudah mendengarkan ya cuplikan video bersama Kiai Haji Misbahuddin. Beliau berasal dari Tegal. Beliau menjabat PCNU Tegal 4 periode. Luar biasa. Berarti beliau bukan kaleng-kaleng dalam berkhidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Dibuktikan dengan beliau menjabat pengurus PCNU selama 4 periode. Luar biasa ini. Dalam cuplikan video di atas kita semua mendengarkan bagaimana Kiai Misbahuddin dari Tegal ini mengatakan betapa sakitnya hati ini ketika mendengarkan para kafir mencaci maki kiai-kiai kita, termasuk cucu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, Allah yarham al-maghfurlah Gus Dur, dikatakan buta mata buta hati. Sakit sesak dada ini. Belum lagi ngajak mubahalah Gus Dur. Ya siapa lagi kalau bukan golongan Kabid Dobolowi ini kan. Dan ada lagi yang lebih menyakitkan. Ada yang memberikan kesaksian suatu ketika ada muhibinnya Kabid yang bertanya kepada sang Kabid, apakah Gus Dur itu wali? Sang Kabid mengatakan, ente jangan bilang siapa-siapa, cukup kita berdua yang tahu Gus Dur itu wali setan. Dampaknya luar biasa dari pengakuan saudara kami. Melihat fotonya Gus Dur saja sudah jijik. Iya, karena ada doktrin yang dilontarkan oleh Kabid yang mempengaruhi alam bawah sadarnya. Seakan-akan Gus Dur itu wali setan. Ngeri kan? Ngeri. Jadi kalau kita hari ini berbicara tentang oknum ya mungkin terlalu berlebihan, karena hampir rata-rata Kabid itu pola pikirnya ya seperti itu. Kalau kita cermati dengan seksama ya, Kabid terlalu semangat untuk menonjolkan kehabibannya sebagai dzurriyyah Nabi. Setiap misi ceramah selalu mengunggulkan golongan mereka. Tentu mengunggulkan golongan para Kabid ini punya maksud dan tujuan. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan. Biar orang itu semakin mantap, semakin yakin, semakin percaya, semakin ta'assub, fanatik buta kepada Kabid Dobolowi. Sehingga saking semangatnya mengunggulkan golongannya, mereka tidak segan-segan mentahkir golongan yang lain selain golongan mereka. Akhirnya Allah tidak ridho dan meletuslah polemik nasab ini. Ini sebagai iktibar buat kita semua, saudara-saudaraku, yang masih ta'assub, yang masih fanatik buta ya. Ayo kita sadar bahwa orang yang selama ini kita anggap sebagai dzurriyyah Nabi ternyata tak lebih dari seorang pecundang, seorang pahlawan kesiangan yang hanya bisa ngaku-ngaku, akan tetapi bodoh dalam membuktikan. Jadi jelas kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai pribumi, termasuk Kiai Haji Misbahuddin dari Tegal ini, beliau
kecuali Kiai NU yang masuk struktural ya, 4 periode menjadi pengurus PCNU Tegal. Beliau juga sudah sering masuk TV-TV nasional. Bagaimana beliau memberikan edukasi kepada kita semua, kepada sahabat Banser. Dengarkan itu sahabat Banser, ketika Kiai NU dihina-bina, direndahkan sedemikian rupa, dikatakan buta mata, buta hati, diajak mubahalah, terus dikatakan wali setan. Masa diam-diam baik? Masa masih husnudon kepada gerombolan Bani Pak Alwi ini? Mereka sudah keterlaluan. Kami yakin para kiai-kiai itu memendam rasa sakit itu sudah lama. Akan tetapi belum punya pelatuk untuk meledakkannya. Sebelum Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani bikin kajian ilmiah penelitian tentang terputusnya nasab para habaib di Nusantara ini. Akhirnya meletuslah polemik nasab ini. Ini membuktikan banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari polemik nasab ini. Sekali lagi, kami tidak menarasikan kebencian kepada siapapun. Kami tidak menarasikan perpecahan kepada siapapun. Kami diajari selalu menciptakan kedamaian, selalu menebarkan kebaikan. Akan tetapi ini realita, kenyataan, fakta yang harus kami unggah, yang harus kami publiskan. Untuk memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air, agar tercerahkan, tersadarkan, terbebaskan dari belenggu doktrin Bani Pak Alwi yang kalau dicermati ini bisa merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat berbahaya. Belum lagi masalah distorsi sejarah bangsa dan bernegara kita. Belum lagi pemalsuan makam pribumi yang dibaalwikan. Tentu ini menjadi persoalan tersendiri yang harus kita sikapi dengan serius, karena ini menyangkut masa depan bangsa dan bernegara kita. Itulah bagaimana kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai pribumi sudah mulai bangkit, terus berani menyuarakan, memberikan edukasi kepada umat agar tersadarkan, tercerahkan, terbebaskan dari belenggu doktrin Bani Pak Alwi. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita semua, terlebih kepada saudara-saudara kami yang masih ta'assub fanatik Buddha kepada Habib Topolowi. Terima kasih saudara-saudaraku, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.